Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita coba membahas tentang saluran distribusi yang terintegrasi. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat di PPT penjelasan yang akan saya sampaikan tentang merancang dan mengelola bagaimana saluran pemasaran itu terintegrasi. Di sini pentingnya saluran pemasaran itu biasanya karena berhubungan dengan keberhasilan bagaimana suatu pesan itu tersampaikan atau nilai itu bisa berhasil dengan baik bagi para pemasar. Adapun pemasar di sini perlu memperhatikan berbagai segmentasi pelanggan ya. Di sini adalah keseluruhan rantai pasokan atau supply chain-nya. Kalau untuk di komunikasi pemasaran itu ada namanya komunikasi integrated-nya. Jadi saluran pemasaran yang terintegrasi. Di sini ada rantai pasokan yang bisa menghubungkan dari bahan mentah sampai kepada segmen pelanggan itu bisa untuk di segmentasinya di daerah mana. Kemudian di sini ada definisi saluran pemasaran itu adalah bagaimana proses dari produk itu disediakan hingga sampai ke pengguna akhir. Itulah yang dinamakan dengan saluran pemasaran. Di sini ada berbagai perantara yang terlibat, antara lain yaitu pedagang, selanjutnya ada agen dan fasilitator. Untuk sistem saluran pemasaran tersendiri ini ada grafik ataupun flowchart daripada saluran sistem pemasaran itu adalah bagaimana perusahaan ini dari mulai produsen, kemudian ada perantara distribusinya, kemudian sampai ke tangan konsumen. Ada feedback kembali dari konsumen itu ke perantara distribusi, kemudian adalah memberikan ke produsen. Nah, inilah yang disebut dengan loyalitas merek dalam satu kategori yang tinggi. Untuk dari produsen kepada konsumen itu dinamakan loyalitas merek dalam satu kategori yang rendah. Kemudian di sini ada hybrid dalam hal saluran pemasaran ya. Di sini contoh yang bisa kita ambil adalah merek komputer atau PC Dell yang bisa merancang PC sendiri yang diinginkan, kemudian ada HP di sini adalah tenaga penjual untuk menjual kepada pelanggan yang lebih besar lagi ya. Selanjutnya fungsi anggota saluran pemasaran di sini adalah mengumpul informasi, selanjutnya mengembangkan, mencapai kesepakatan, kemudian di sini adalah mendapatkan dana atau menghimpun dana dari berbagai tingkat dalam saluran pemasaran itu, kemudian menyediakan penyimpanan pergerakan, selanjutnya adanya tagihan yang digunakan untuk membiayai seluruh saluran pemasaran tersebut. Kemudian adanya pengawasan perpindahan kepemilikan dari satu organisasi atau organisasi lain. Untuk fungsi dan aliran saluran di sini adalah menggerakkan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Sehingga fungsi dari aliran saluran di sini adalah tentunya menggunakan fungsi fisik, fungsi pemesanan, serta aliran informasi dan promosi terjadi atas dua arah. Ini ada contoh aliran saluran pemasaran ya, dari aliran fisik, aliran hak milik ya, aliran pembayaran, aliran informasi serta aliran promosi. Di sini bisa kita lihat flowchart dari masing-masing aliran tersebut. Ini untuk saluran konsumen dan industri ya. Kemudian ini adalah sektor jasa yang tidak terbatas pada distribusi barang secara fisik saja, tapi lebih kepada bagaimana penyampaian daripada produk jasa tersebut ke tangan atau pengguna akhir, yaitu konsumen. Untuk keputusan rancangan saluran, di sini bisa diambil para pemasar dari menganalisis apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen tersebut, kemudian dia menentukan tujuan salurannya, ya mau produk segar ataukah misalnya untuk pengemasan dalam partai besar ataupun packagingnya itu dalam bentuk per produknya saja. Selanjutnya di sini adalah mengidentifikasi alternatif saluran utama. Dia lebih kepada
menentukan jumlah perantara yang dibutuhkan, ya. Ada yang di sini adalah tingkat eksklusif, di mana distribusi eksklusif ini hanya dibatasi perantaranya atau jumlah perantaranya. Kemudian ada sistem distribusi selektif. Di sini lebih kepada hanya beberapa perantara saja yang dipilih. Kalau tadi lebih terspesialisasi, kalau di sini lebih kepada penyeleksian. Misalnya kalau untuk produk elektronik atau produk kendaraan, dia memiliki channel distribusi tersendiri. Nah, ini bisa menjadi distribusi selektif yang bisa dipilih oleh pihak perusahaan. Kemudian ada distribusi intensif. Dia lebih kepada bagaimana produsen itu menempatkan barang ataupun jasa di gerai-gerainya ataupun di display yang ada di toko maupun tempat mereka menitipkan barang yang mereka miliki, barang jualan mereka yang mereka miliki. Kemudian di sini ada kriteria dari masing-masing alternatif tersebut, yaitu ekonomi dan adanya kendala dan adaptif. Adaptif adalah penyesuaian dengan lingkungan pemasar itu sendiri. Di sini ada suatu grafik yang menunjukkan nilai tambah dan biaya dari berbagai saluran. Ya, ini ada yang paling rendah hingga yang paling tinggi di tenaga penjualan. Ya. Kemudian ini apabila kita menghasilkan tugas suatu pemasar dalam bentuk hybrid yang bisa dibuatkan grid-nya ataupun dibuatkan chart-nya dalam berbagai toko yang dijumpai untuk pemasaran tersebut. Misalnya di sini adalah untuk penjualan secara langsung atau direct sales. Di sini bisa menggunakan apa yang akan kita pilih. Apakah memfasilitasi produk itu dengan suatu iklan ataupun meninjau syarat kepemilikan dari produk tersebut. Nah, ini bisa kita pilih. Ataukah melalui toko eceran yang bisa mensirkulasikan komunikasi. Nah, kita pilih checklist di sini untuk membuat grid hybrid daripada produk yang akan kita pasarkan melalui saluran pemasaran tersebut. Untuk praktek pemasaran e-commerce di sini lebih kepada bagaimana layanan perusahaan menyediakan fasilitas transaksi dan penjualan produknya melalui jasa online. Ya, kalau mungkin sekarang banyaknya marketplace maupun lewat media sosial. Selanjutnya, untuk pembagian dalam e-commerce tersendiri, ini ada e-purchasing, ada e-marketing. E-purchasing tentunya berhubungan dengan bagaimana pembelian itu dilakukan, ya. Kalau e-marketing itu lebih kepada bagaimana suatu produk itu bisa dipasarkan dengan baik, baik itu melalui iklan, ya, maupun lewat promosi-promosi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengguna e-commerce tersebut, ya, atau yang tergabung dalam suatu marketplace. Untuk aspek kunci dalam transaksi online di sini karena sangat riskan dalam transaksi online adalah interaksi pelanggan dengan situs web, tentunya adanya pengiriman produk serta adanya kemampuan mengatasi masalah ketika terjadi masalah. Jadi apabila terjadi suatu kendala pada satu transaksi, misalnya belum diklik OK, misalnya belum ke debit, nah itu bisa diatasi dengan secara cepat oleh para customer service yang mungkin ada di masing-masing marketplace tersebut. Jenis perusahaan yang bergerak online di sini ada pure click dan break and click. Untuk pure click di sini atau klik murni merupakan perusahaan dengan meluncurkan situs webnya. Jadi suatu perusahaan itu memiliki web tersendiri, ya, sehingga keberadaannya bisa dicari oleh para konsumen ataupun pelanggannya. Inilah yang disebut untuk pure click. Untuk jenis perusahaan pure click ini bisa dapat dicari dengan mesin pencari, ya. Ada penyedia layanan internet juga, ada situs perdagangannya, ada situs transaksinya, juga masuk ke dalam konten serta adanya situs penggeraknya. Di sini ada keunggulan dan kelemahan daripada pure click, ya. Yang pasti harganya tentu transparan karena biasanya di web itu disediakan sistem harga yang mencantumkan di atasnya adalah produk-produknya. Tidak memerlukan toko karena displaynya semua sudah dilakukan secara digital.
serta dapat dijangkau oleh konsumen jarak jauh. Jadi dimanapun bisa tinggal klik saja, dia sudah muncul di websitenya barang dagangan apa yang bisa disajikan untuk masing-masing item yang ditawarkan. Kemudian adanya kelebihan selalu pasti ada kekurangannya ya. Terkadang kurang mendapatkan kepercayaan karena sifat toko tidak ada fisiknya. Nah, ini biasanya lebih kepada kepercayaan pelanggan dalam membangun suatu brand awareness ya. Apabila toko itu telah memiliki banyak review dari para konsumen sebelumnya, rata-rata toko itu akan dipercaya atau web itu bisa dipercaya untuk mengadakan transaksi secara online. Tapi apabila tidak ada review dan lainnya tidak ditampilkan, biasanya konsumen pun akan merasa ragu bagaimana pembelian produk tersebut dilakukan pada toko yang ada di pure click tersebut. Kemudian ada rawan terkena kejahatan cyber, yaitu untuk pengetahuan cyberpreneurship mungkin sangat dibutuhkan saat ini sehingga menghindari adanya kerawanan dalam transaksi website maupun transaksi secara online. Brick and click di sini adalah kalau diterjemahkan brick itu bata dan klik itu satu kali klik. Perusahaan ini menggunakan internet sebagai saluran distribusi tambahannya, jadi menggunakan suatu saluran internet. Perusahaan bata dan klik ini tercipta karena adanya kekhawatiran bahwa penjualan online akan menyebabkan konflik saluran dengan pengecer secara online. Jadi takut adanya suatu ketimpangan yang timbul di antara para pengecer secara online. Strateginya di sini adalah dengan menawarkan merek atau produk yang berbeda di internet ya, bisa melalui media sosial, misalnya dia udah melalui media sosial, misalnya Instagram ataupun Facebook, dia juga memilih marketplace sebagai toko displaynya untuk menimbulkan atau membangun rasa percaya di kalangan pelanggan ataupun konsumennya. Kemudian adanya komisi yang lebih tinggi kepada mitra offline. Ya, jadi dibuka semacam franchise yang bisa memberikan keuntungan lain kepada para distributornya. Kemudian mengambil pesanan dari situs, ini juga bisa dikatakan sebagai dropshipper. Untuk keunggulan dan kelemahannya di sini adalah memberikan solusi tentunya ya, mengurangi biaya di gerai dan dapat dijangkau oleh konsumen jarak jauh, sebenarnya hampir sama dengan pure click tadi. Dan untuk kelemahannya di sini dia tidak terintegrasi ya dengan baik, dan di sini perusahaan susah membuat tanggung jawab antara distribusi. Jadi adanya ketimpangan daripada marketplace dan para pemasar offline tersebut. Nah, ini harus ada perjanjian yang jelas di antara para tenaga dropship-nya misalnya ya, ataupun pelanggan-pelanggan yang bersifat dropship. Mungkin sekian penjelasan untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.